Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Inovasi Pendidikan yang beranggotakan Kirana Paramita Anggraini, Cindy Safira Wilista, dan Putri Sinta Nurriwayah akan mempresentasikan materi yang berjudul Akselerasi Program Inovasi Pendidikan. Yang pertama ada definisi akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi berasal dari bahasa Inggris acceleration, yang artinya proses mempercepat, peningkatan kecepatan, dan percepatan. Menurut Calangeo, istilah akselerasi menunjukkan pada pelayanan dan kurikulum yang disampaikan. Akselerasi dapat diartikan sebagai layanan pembelajaran lompat kelas kepada siswa yang memiliki IQ tinggi di atas 130. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas yang lebih tinggi dibanding dengan teman-teman lainnya. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran program akselerasi, yaitu yang pertama, lama belajar. Program belajarnya lebih singkat daripada yang seharusnya. Yang kedua ada perekrutan peserta didik, yaitu program akselerasi untuk siswa yang memiliki kemampuan khusus, IQ tinggi, emosi stabil, mampu mengikuti pembelajaran di atas rata-ratanya. Yang ketiga ada kurikulum, dirancang khusus untuk siswa akselerasi. Yang keempat ada guru yang dipilih harus guru yang baik daripada lainnya, the best of the best. Yang kelima ada sarana prasarana, sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang relevan. Contohnya seperti ruang lab, perpustakaan, dan lain-lainnya. C. Permasalahan dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. 1. Permasalahan dalam pendidikan. Menurut Nurul Surya, masalah adalah kesenjangan atau diskrepansi atau dasolen yang ideal dengan dasain yang senyatanya, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Berikut merupakan contoh inventarisasi masalah yang berkaitan dengan inovasi, ditinjau dari dasolen dan dasain. Unsur yang pertama, unsur dari siswa. Yang diharapkan siswa bisa aktif, tetapi pada kenyataannya siswa pasif. Ini dikarenakan guru selalu menggunakan metode ceramah, memerlukan inovasi berupa diadakannya pengembangan pemberian metode. Yang kedua, unsur dari siswa. Siswa diharapkan bisa perhatian, tetapi pada kenyataannya siswa a priori. Jadi ini dikarenakan cara guru mengajar itu membosankan. Yang diharapkan inovasi berupa mencari alternatif baru tentang pengelolaan kelas. Unsur dari siswa. Siswa diharapkan mengerjakan PR, tetapi pada kenyataannya siswa tidak mengerjakan PR. Hal ini dikarenakan siswa tidak memahami materi belajar, jadi memerlukan inovasi berupa selalu membuka jam pelajaran tambahan tanpa diminta. Unsur dari siswa. Siswa diharapkan semangat terus bertanya, tetapi pada kenyataannya siswa tidak semangat. Ini dikarenakan guru tidak mampu membangunkan motivasi. Memerlukan inovasi berupa usaha mengevaluasi diri. Unsur yang kedua adalah unsur dari guru. Yang pertama, diharapkan guru datang tepat waktu, tetapi pada kenyataannya guru sering datang terlambat. Ini dikarenakan karena guru tidak takut terhadap peraturan sekolah. Jadi inovasi yang diharapkan adalah dibuatnya peraturan atau tata tertib beserta skor pelanggaran. Yang kedua, unsur dari guru. Jadi, guru diharapkan membuat RPP, tetapi pada kenyataannya guru tidak membuat RPP. Ini dikarenakan guru malas. Jadi, memerlukan inovasi berupa guru diwajibkan membuat soft copy sehingga untuk semester-semester berikutnya hanya melakukan revisi. Unsur yang kedua dari guru. Diharapkan guru melakukan ulangan harian minimal 3 kali dalam satu semester, tetapi pada kenyataannya hanya melakukan 1 kali, bahkan tidak pernah melakukan ulangan. Ini dikarenakan guru tidak mempunyai program dan iktikat baik membimbing siswa. Jadi inovasi yang diperlukan adalah kepala sekolah melakukan pemanggilan khusus untuk mendiskusikan suatu masalah ini. Berdasarkan beberapa kasus yang mungkin terjadi di lapangan, kasus ini adalah kasus-kasus kecil. Akan tetapi, kita tidak boleh membiarkan kasus-kasus kecil tersebut menjadi berkembang dan sulit untuk diperbaiki. 2. Sumber-sumber terjadinya inovasi pendidikan. Menurut Docker, beberapa sumber terjadi perubahan adalah the unexpected, kondisi yang tidak diharapkan, the inconquery, munculnya ketidakwajaran,
Innovation based on process need, kebutuhan yang muncul dalam proses. Change innovation industry structure or market structure, atau perubahan dalam struktur industri pasar. Demographic, kondisi demografis. Change in perception, mood and meaning, perubahan persepsi, suasana dan makna. New knowledge, pengetahuan baru. Suherli. Penjelasan masing-masing beserta contoh di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, the unexpected, kondisi yang tidak diharapkan. Di lingkungan sekolah banyak sekali kondisi yang tidak diharapkan, seperti halnya mahalnya biaya tambahan di sekolah, layanan sekolah yang kurang optimal, kemampuan guru yang rendah, tingkat kualifikasi guru yang kurang memenuhi syarat, dan kondisi kultur yang kurang kondusif. Kondisi semacam ini menyebabkan orang menjadi berontak untuk menghindari atau memperbaiki kondisi, sehingga secara logis inovasi yang muncul dapat diharapkan di sini. B. The inquiry, munculnya ketidakwajaran. Kondisi-kondisi yang tidak wajar atau menyimpang semacam penerimaan siswa baru yang melibatkan banyak oknum lain di luar sistem untuk ikut campur tangan, penjurusan program yang dipaksakan, kelulusan yang direkayasa, dan sebagainya, merupakan beban bagi pengelola sekolah, terutama bagi mereka yang masih menyimpan idealisme tinggi. Kondisi semacam ini jelas ingin dihapuskan, sehingga mereka mulai memikirkan cara agar penerimaan siswa baru yang memiliki sistem yang aman. Program penjurusan yang disadari oleh orang tua ataupun siswa, sistem pengujian yang wajar, dan sebagainya. C. Innovation based on process need, kebutuhan yang muncul dalam proses. Dalam proses pengelolaan sekolah, kadang-kadang terlintas ide baru yang datang dengan tiba-tiba. Ide ini sebaiknya segera dikomunikasikan dengan yang lain. Interaksi ini akan menghasilkan gagasan-gagasan baru milik bersama. Walaupun tidak dilaksanakan sejak awal, namun inovasi dapat muncul di tengah jalan. D. Change innovation industry structure or market structure, perubahan dalam struktur industri pasar. Perubahan struktur pada industri pasar sering mendorong kepala sekolah atau pengelola sekolah untuk mengambil tindakan inovasi. Hal ini karena konsep manajemen berbasis sekolah, sebenarnya kepala sekolah sangat leluasa untuk mengembangkan inovasi di sekolahnya. Misalnya, dengan berkembangnya industri, sekolah dapat mengambil kebijakan kurikulum yang semula kognitif oriented menjadi psikomotor oriented. Paling tidak, ada penambahan porsi dalam hal peningkatan keterampilan siswa. Kasus lain seperti banyaknya permintaan tenaga kerja ke Korea dan Jepang. Kepala sekolah dapat menentukan perubahan muatan bahasa asing dengan dua bahasa ini. E. Demographic atau kondisi demografis. Kondisi alam lingkungan yang berbeda-beda tentu membedakan keputusan inovasi. Demikian pula, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana akan berbeda pula. Sekolah-sekolah yang ada di perkotaan misalnya, upaya inovasi suasana pembelajaran akan tampak lebih dinamis dan beragam. Dukungan infrastruktur dan jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh percepatan program inovasi. F. Change in perception, mood and meaning, perubahan persepsi, suasana, dan makna. Saat ini, secara umum penerimaan masyarakat terhadap informasi dari berbagai media massa cukup responsif. Dengan adanya informasi yang beragam itu mendorong sebagian orang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu yang baru agar tidak ketinggalan dari yang lain. D. Faktor-faktor pemercepat inovasi pendidikan. Menurut Everett M. Rogers, hal yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu inovasi diukur dari keuntungan secara ekonomi. Yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang ada. Dan yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan difusi inovasi ke masyarakat. Dan yang keempat, mudah diamati. Suatu inovasi akan mudah berkembang jika hasil inovasi dapat diamati secara langsung. Hal ini dapat mempercepat laju inovasi. Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi motivasi diri seperti keinginan berkembang,
Kemudian komitmen seperti perjanjian yang dibuat bersama untuk mempercepat proses inovasi dengan adanya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tersedia sumber daya manusia. Hal ini seperti pengaruh positif sekelompok orang sehingga menghadirkan rasa minat dan kepercayaan orang yang ada di sekitar. Yang keempat, melanjutkan konsep seperti mengoptimalkan konsep yang pernah ada. Dan yang kelima, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Untuk faktor eksternal yaitu pujian, reward, atau penghargaan. Yang kedua, adanya peraturan dan instruksi. Yang ketiga, tersedianya dana. Dan yang keempat, peran komite sekolah. Atribut inovasi pendidikan. Selain faktor-faktor yang sebelumnya, atribut inovasi juga berpengaruh dalam cepat atau lambatnya laju inovasi tersebut. Yang pertama yaitu pembiayaan. Dengan tingginya pembiayaan akan sesuai dengan kualitas inovasi. Kemudian yang kedua yaitu balik modal. Atribut ini biasa dijumpai di bidang perusahaan atau industri. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi. Inovasi akan cepat diterima apabila minim waktu dan minim masalah atau hambatan yang akan muncul. Yang keempat, resiko dan ketidakpastian. Apabila inovasi memiliki resiko yang kecil, akan mudah diterima oleh masyarakat. Yang kelima, mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima apabila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima oleh klien. Yang keenam, kompatibilitas, yakni cepat lambatnya penerimaan inovasi bergantung pada sesuai tidaknya dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Yang ketujuh, kompleksitas. Inovasi yang mudah digunakan maka akan cepat tersebar pula. Yang kedelapan, status ilmiah. Inovasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima maka akan cepat tersebar. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kesembilan, kadar keaslian. Warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan sebagai hal yang baru. Yang ke-10 dapat dilihat kemanfaatannya. Yang ke-11 dapat dilihat batas sebelumnya. Yang ke-12 keterlibatan sasaran perubahan seperti mengikut sertakan warga masyarakat dalam proses yang dijalani. Kemudian yang ke-13 hubungan interpersonal. Apabila hubungan interpersonal baik, maka akan cepat untuk penerimaan inovasi. Yang ke-14 kepentingan umum atau pribadi. Apabila inovasi untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi untuk kepentingan sekelompok orang atau individu. Yang ke-15 penyuluh inovasi. Dengan memperkenalkan suatu inovasi kepada organisasi dapat mempercepat laju inovasi tersebut. Proses akselerasi inovasi. Proses inovasi dapat terjadi pada dua tingkatan, yaitu yang pertama inovasi di tingkat makro. Adapun inovasi di tingkat makro meliputi inovasi dalam sistem pengelolaan pendidikan. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, seperti penggunaan prinsip POAC. Kemudian yang ketiga, inovasi organisasi, yaitu inovasi dalam tata kelola secara kelembagaan, ramping struktur kaya fungsi, dan yang ketiga, pengembangan setiap fungsi yang ada dalam struktur secara skematik. Sedangkan yang kedua yaitu inovasi di tingkat mikro. Yang pertama, inovasi dalam kerangka pengelolaan sekolah. Yang kedua, bidang garapan dalam sekolah seperti kurikulum, siswa, biaya, fasilitas, tenaga, dan sebagainya. Yang ketiga, inovasi harus berlangsung di sekolah untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa, di mana guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik.
Yang keempat, inovasi yang dilakukan oleh guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan berdasar pada kepentingan siswa.